adegan saat ini Hani akan terus mengalami stres dan bingung dengan kehidupannya sendiri. Bukan tanpa alasan ya, hal itu karena akibat dari kesalahan sendiri yang sudah terjebak dalam perselingkuhan dengan kedua laki-laki sekaligus. Sehingga dirinya sering keluar rumah dan sering mengabaikan keluarga terutama Aura dan Dean. Akan tetapi ketika ditanya dan dicecar Sigit, Hani justru mengambing hitamkan Dean dan Tias yang menjadi sumber penyebab dirinya keluar rumah. Bahkan Hani mulai playing victim seolah-olah dirinya tersakiti dengan hubungan Dean dan Tias yang sulit dipisahkan. Itu artinya Hani sengaja menutupi kesalahan dengan cara menyalahkan orang lain demi melindungi diri dari kerasnya sikap Sigit sebagai orang tua. Dan itulah watak serta karakter Hani yang sebenarnya sebagai hasil dari didikan Wulan. Jadi kalau kita amati dan teliti alur ceritanya, Hani sebenarnya korban dari keegoisan Wulan. Sebab di masa masih kecil, sebelum kenal Wulan, sebenarnya Hani baik dan sayang sama Tias serta kedua orang tuanya. Namun semenjak tinggal bersama Wulan sebagai mama tirinya, kehidupan Hani berbanding terbalik, yaitu egois hingga sampai saat ini tumbuh dewasa. Nah, itulah yang terjadi sebenarnya. Nasi sudah menjadi bubur, situasi dan kondisi kehidupan Hani sudah sangat sulit diperbaiki. Karena dibalik itu semua, Hani sudah melakukan kebohongan, kejahatan, tipuan untuk menutupi kesalahan. Dan kesalahan utama Hani adalah punya anak di luar nikah bersama Gino. Rahasia tersebutlah yang menjadi pemicu Hani nekat menghalalkan segala cara supaya tidak terbongkar. Sementara itu yang sudah memegang dan mengetahui rahasia tersebut adalah Zidan. Namun Zidan adalah laki-laki yang saat ini dibenci oleh Hani karena dianggap sebagai penghalang untuk bisa bersatu dengan Dean. Maka dari situlah di alur cerita saat ini Hani ingin menyingkirkan Zidan dengan cara memanfaatkan Farhad untuk dimintai bantuan. Itu artinya demi menutupi kesalahan dan kebohongan masa lalunya tentang Aura, Hani akan melakukan tindakan kriminal sebagai dalang dan otaknya. Sebaliknya, Farhad akan dimanfaatkan sebagai eksekutornya dengan cara merayu dan menjanjikan kebahagiaan asmara tentang perselingkuhan Fana. Karena dibalik itu semua, Hani sebenarnya juga menipu Farhad dalam kehidupan. Wah, makin rumit hidup Hani ya, makin sulit dirinya untuk bisa bahagia. Yang ada hanya penderitaan, kesengsaraan, ketakutan, dan lain sebagainya. Apakah itu suatu kebetulan? Tentu tidak ya, namun sebagai balasan atau karma nyata yang diterima karena konflik masa lalu Aura yang tidak diakui sebagai anak kandung Gino. Malah sebaliknya, Hani menutupi kesalahan dengan menipu Dean yang dijebak untuk menikahinya. Nah, itulah paparan dari masalah kehidupan Hani saat ini. Yang menjadi pertanyaan, lalu apakah rencana Hani berikutnya akan berhasil menyingkirkan Zidan dengan meminta bantuan dan memanfaatkan Farhad? Tentu sangat membuat penasaran ya. Namun untuk kejelasan dan kenyataan, kita ikuti terus perkembangan alur ceritanya. Jadi bunda-bunda subscribe dulu channel Melly Windiani untuk melanjutkan pembahasan menarik berikutnya. Adegan lain kebersamaan kisah asmara dan rumah tangga yang dijalani Dean dan Tias akan membahagiakan dan menyenangkan walaupun mereka berdua masih pisah rumah. Hal itu karena Dean sudah berhasil bertemu di rumah kontrakan sekaligus berhasil membantu dengan memberikan nafkah kepada Tias. Akan tetapi dari nafkah yang diberikan Dean kali ini hanya sebatas nafkah secara lahiriah, yaitu berupa makanan, pakaian, dan barang-barang yang dibutuhkan Tias di rumah kontrakan. Itu artinya nafkah yang diberikan Dean belum cukup atau belum lengkap ya, karena Dean juga harus memberikan nafkah secara batin kepada Tias nantinya, yaitu kasih sayang, rasa cinta, dan aman serta nyaman buat Tias. Ya, mungkin termasuk salah satunya adalah naik ranjang berdua dan lain sebagainya. Tentu itu akan terjadi di kisah cerita selanjutnya. Sebab ketika Dean sudah tiba di rumah pasca dari rumah kontrakan Tias, maka dirinya akan dikecewakan oleh Hani yang akan keluar malam untuk menemui Farhad di sebuah kafe. Dari pertemuan tersebut, Hani punya rencana untuk meminta bantuan menyingkirkan Zidan. Nah, dari adanya Hani keluar rumah malam-malam tersebut sebenarnya terpaksa, sebab dirinya diteror oleh Zidan lewat telepon akan bongkar rahasia jika menolak keinginannya. Sehingga Hani sangat panik dan cemas serta tidak bisa menunda lagi untuk bisa menghabisi Zidan. Hingga endingnya Hani akan pergi keluar rumah dengan mengabaikan Dean yang saat itu baru sampai di rumah dengan suasana malam hari.
Itu artinya Hani gagal menjebak Dean untuk bermesraan demi bisa hamil. Sementara itu dari sikap Hani yang terkesan panik dan ketakutan hingga gugup untuk keluar rumah akan membuat Dean semakin curiga dan tidak nyaman, bahkan semakin ilfil dibuatnya. Apakah itu suatu kebetulan di alur cerita? Tentu tidak ya, namun itu semua karena sudah menjadi jalan di mana Hani lama-kelamaan akan diketahui kalau dirinya menyimpan rahasia dan kebohongan. Secara bersamaan di saat Dean mulai menaruh curiga dengan gelagat Hani, di saat itu pula Aura juga merasa tidak nyaman dengan Hani sebagai ibu kandung sendiri. Bahkan Aura juga merasa diabaikan Hani sama dengan apa yang dialami Dean saat ini. Sehingga Aura merasa kangen dengan kasih sayang dari Tias walaupun sebagai ibu sambung. Maka dari situlah awal ada niat Aura ingin menemui Tias dengan cara menginap di rumahnya. Lalu apa yang terjadi dan apakah kali ini Aura akan menginap di rumah kontrakan Tias bersama Dean di adegan dan cerita berikutnya? Tentu sangat membuat seru dan makin menarik ya alur ceritanya. Episode selanjutnya Aura akan meminta izin atau meminta bantuan papanya untuk bisa bertemu, bahkan meminta untuk menginap di rumah Tias. Awalnya Dean berat menuruti keinginan Aura, namun karena dipaksa dan tidak tega melihat Aura sedih, maka Dean akan menurutinya. Selain itu, Aura mau menginap di rumah Tias punya alasan karena di keesokan harinya sedang libur sekolah. Jadi dari situlah Dean mau tidak mau harus menuruti keinginan Aura. Itu artinya Dean juga harus menemani Aura untuk menginap di rumah kontrakan Tias. Jadi setelah sebelumnya Dean memberikan nafkah lahir batin kepada Tias berupa makanan, barang, dan uang untuk kebutuhan sehari-hari, maka selanjutnya akan memberikan nafkah batin saat punya kesempatan berduaan dengan alasan menemani Aura menginap di rumah kontrakan. Itu artinya bisa jadi Dean dan Tias punya kesempatan untuk saling curhat lebih lama dan tenang tanpa ada gangguan. Bahkan bisa jadi dari situlah kesempatan Dean menyatakan perasaan cinta yang sebelumnya sempat tertunda dan gagal, yaitu mengungkap kata cinta secara lisan kalau dirinya sangat mencintai Tias. Begitu pula sebaliknya, Tias pasti akan membalas perasaan cinta Dean. Itu artinya mereka akan saling tembak-menembak untuk sama-sama jujur tentang perasaan yang masih terpendam. Makin seru dan menarik alur cerita berikutnya. Bahkan akan membuat baper ketika Dean malu-malu kucing untuk bisa menyatakan perasaan cinta kepada Tias. Begitu pula Tias akan salah tingkah, serba salah dan ikut malu-malu kucing ketika membicarakan masalah perasaan cinta di depan sang suami. Lalu apakah malam ini Dean dan Tias akan sama-sama jujur secara lisan untuk mengucap kata cinta? Tentu kita ikuti terus ya perkembangan alur cerita selanjutnya. Terima kasih.